Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita lanjut taklim kita hari ini. Insyaallah kita masih mendalami seputar sholat. Untuk pembahasan tazkiyah sholat itu memang kita harus sabar. Kalau mau dibahas secara rinci satu persatu, sepertinya sepanjang Ramadan kita akan membahas tazkiyahnya sholat. Jadi ini Ustazah berusaha untuk meringkas semaksimal mungkin. Yang penting maklumat-maklumat inti tersampaikan kepada kalian. Kemarin kita terakhir sampai kepada apa saja yang dibutuhkan untuk menghadirkan atau sholatnya itu supaya bermakna, gitu kan? Adab batinnya atau tazkiyahnya, karena adab zahirnya sholat yaitu khudu'ul arkan. Khudu', jadi arkannya, rukun-rukunnya itu ditunaikan, dan gak akan mampu menunaikan rukun-rukun sholat atau apapun yang diperintahkan Rasulullah sebagaimana dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kecuali dengan menuntut ilmu syariat tentang bagaimana fikih salat. Namun pada Ramadan ini kita bukan mempelajari fikih. Pada bulan Ramadan ini kita akan mempelajari tentang tazkiyahnya. Jadi kalau ibadah itu hanya dijalankan fikihnya saja, nggak ada tazkiyahnya, nggak ada yang menghidupkan, nggak ada pemahaman dalam segi batinnya, maka ibadah itu akan menjadi kering. Paham ya? Jadi ibadah kering itu gimana maksudnya? Ibadah kering itu ya kayak orang olahraga, pokoknya nurut aja wis. Pagi jamnya sholat subuh misalnya, ya udah sholat subuh. Kemudian apa yang dilakukan, takbiratul ihram dan lain sebagainya, semua dijalankan. Apalagi sholat itu adalah ibadah yang selalu kita jalankan, bahkan dikatakan seolah memang itu rutinitasnya umat Islam. Nah, dikarenakan karena ini rutinitas selalu dan selalu kita laksanakan, maka akan menjadi kebiasaan yang sampai-sampai tidak ada kekhusyuan di dalamnya kalau kita nggak kenal tentang makna atau tazkiyahnya di dalam sholat tersebut. Nah, oleh karenanya di sini kita akan mempelajari bagaimana ulama tazkiyah memberikan cara, memberikan tips kepada kita, memberikan bantuan kepada kita, ya apa caranya supaya waktu kita sholat kita itu bisa bermakna di dalam batin kita, di dalam hati kita, yang sehingga karena sholatnya bermakna, maka sholatnya akan mengantarkan kepada pintu khusyuk. Yang pertama dijelaskan bahwa setiap orang yang sholat itu harus menghadirkan hati. Ini poin pertama. Maksud menghadirkan hati itu bagaimana? Mengosongkan hati dari segala sesuatu selain apa yang sedang ia kerjakan dan ia ucapkan. Ini poin pertama yang harus ada pada diri kita. Jadi orang yang sholat itu harus hadir hatinya. Mungkin kita bingung hadir hatinya, sedangkan kita memang hati kita ini bendanya sedang hadir bersama kita. Iya, bendanya. Akan tetapi apakah yang dia kerjakan hadir sama kita? Pertanyaannya di situ. Banyak sekali dan berulang kali kita merasakan dengan sholatnya kita sendiri. Kita sholat tapi kita sedang berbicara tentang perkara yang lain. Sering atau tidak? Sangat sering sekali, sangat sering. Walaupun memang itu adalah tugasnya qarin. Jadi setiap manusia lahir, di situ ada setan yang lahir bersamanya, yang sehingga dikatakan qarin. Qarin itu tugas intinya adalah mengganggu ketika kita sholat.
Nah, jadi pertanyaannya juga, ya udah salahnya korin, masa kita mau bilang gitu? Enggak juga. Maka kita harus ada, emang dunia ini adalah ujian, semua ujian. Oleh karenanya kemarin kita mengatakan tentang sabar. Kalau kita taat sama Allah enggak dibingkai sama sabar, maka kita enggak mampu untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Yang namanya sholat, hadirkan hati. Dan sholat itu sudah dijelaskan dalam ilmu syariat, makna dalam bahasa Arabnya aqwal wa af'al. Muftatahu bi takbiratul ihram, mukhtatamu bit taslim bi syurutil makhsusah. Jadi yang namanya sholat itu aqwal, perkataan. Kita sholat berkata-kata, oleh karenanya kalau sholat gak boleh mulutnya mingkem, nutup. Kan sir ustadzah, kan sholatnya itu bacanya itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Naam, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, akan tetapi sir untuk supaya kita sendiri yang mendengarkan. Kalau mingkem, apakah ada perkataan diungkapkan dengan mingkem? Berarti apa itu? Perkataan batin. Berarti itu adalah ibadah batin. Sedangkan sholat ibadah batin dan ibadah fisik memang dinampakkan. Oleh karenanya dijelaskan sholat itu adalah aqwal, perkataan, gerakan bibir ketika membaca bacaan-bacaan apapun di dalam sholat. Dan yang diantara membantu kekhusyuan kita adalah kita keluarkan suara kita sebatas telinga kita mendengar, bukan sebatas samping kita mendengar, bukan. Batasannya adalah kita sendiri mendengar. Itu membantu kekhusyuan. Kemudian wa af'al. Salat juga adalah perbuatan. Ada takbiratul ihram, sebelumnya ada berdiri. Berdirinya pun di dalam fikih dijelaskan bagaimana berdiri sholat yang benar, yaitu kedua telapak kakinya apakah harus lurus nempel kedua telapak kaki ataukah harus terbuka lebar seperti orang yang mau olahraga split itu. Tidak. Berdirinya kedua telapak kaki adalah sejajar dengan bahunya dia. Jadi kalau ada orang kurus kemudian sholatnya kakinya lebar, ini model sholatnya model kayak apa berdirinya. Itu adalah adab dalam etika apa yang harus kita wujudkan dari af'al perbuatan kita. Dan itu akan kita atau kalian semuanya mempelajarinya dalam ilmu fikih. Kemudian dijelaskan maknanya muftatahu bit takbiratul ihram, bahwa sholat itu dibukanya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengan adanya takbiratul ihram pertama, maka di sini mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Sampai-sampai kemarin kita jelaskan diantaranya haus, keceguan. Bolehkah minum dalam salat padahal minuman itu halal? Tidak dibolehkan. Takbiratul ihram mengharamkan segalanya yang sehingga hanya apa yang disyaratkan dalam sholat yang boleh dilaksanakan. Dan ditutupnya dengan salam, dan sepanjang sholat itu perkataan dan pekerjaannya bisyurutil makhsusah, dengan syarat-syarat yang sudah dikhususkan, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ahli fikih. Kemudian oleh karenanya kehadiran hati itu sangat penting. Hatinya jangan berbicara di luar sholat. Ini memang susah, sangat susah. Khususnya kalau orang yang lagi diuji dengan masalah-masalah sekian masalah kehidupannya. Dia datang kepada Allah, kata dia, aku mau minta tolong dalam sholatku. Naam, semua kita wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Akan tetapi tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya dia meneteskan air mata dikarenakan takut sama Allah. Nggak pernah satu kali pun dalam hidupnya dia di dalam sholatnya meneteskan air mata karena takut barangkali matinya tidak husnul khotimah. Tidak pernah sekalipun dia meneteskan air mata
karena kekhawatirannya dia untuk tidak masuk surga. Dan dia berulang kali meneteskan air mata di dalam sholat hanya karena masalah duniawi yang sedang dikirim oleh Allah. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, kenapa kualitas imannya, kualitas sholatnya sangat murah sekali? Kenapa kualitas doanya, kualitas air matanya sangat murah, sangat rendah sekali? Air mataku tidak terteteskan kecuali karena keuangan sangat minim, sehingga aku nangis sama Allah di dalam sholatku. Ya Allah, berikan aku rezeki yang berkah, berikan aku rezeki yang banyak, sampai dia menangis. Enggak apa-apa, itu semua bukan larangan. Akan tetapi ditanyakan, pernahkah menangis seperti kurangnya rezeki tadi? Sebagaimana tangisan itu menangis karena khawatir, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Tangisan untuk akhirat. Pernah atau tidak disampaikan kepada Allah? Tangisan yang nanti akan menolong kita di hari kiamat, yang sampai-sampai masuk dalam salah satu kategori 1 atau 7 golongan yang akan bangkit di bawah naungan arsy Allah. Di antara salah satunya apa? Air mata yang menetes dikarenakan takut kepada Allah. Nah, ini mari kita tanyakan. Kalau kita katakan sholat kita khusyuk, bahkan kita bisa nangis dalam sholat, maka kita tanyakan, nangisnya tadi yang di dalam sholat itu terteteskan air mata karena dunia, permohonan dunia yang belum lengkap, ataukah karena kita khawatir masa depan kita di alam barzakh atau masa depan kita di surga atau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antaranya ulama tazkiyah menjelaskan, hadirkan hati, kosongkan dari segala macam kehidupan dunia ketika sholat. Sekali lagi, memang ini susah. Oleh karenanya, ulama tazkiyah menjelaskan bagaimana caranya atau terapinya untuk kita itu bisa menghadirkan hati. Dan terapinya lumayan berat juga. Terapi untuk menghadirkan hati adalah memahami makna sholat. Memahami apa yang kita ucapkan. Dan terapi ini mungkin tidak semua orang bisa memahaminya untuk masalah memahami makna sholat, karena mungkin keterbatasan bahasa, keterbatasan dalam ilmu syariatnya. Intinya dalam bahasa Arab, paling tidak hadirkan di hati bahwa kita di dunia ini sementara. Itu suara apa ya? Paling tidak hadirkan di hati bahwa sholat yang sekarang sedang kita kerjakan ini adalah amalan yang akan berdiri di hadapan Allah untuk menentukan apakah amalan berikutnya diterima atau tidak, apakah amalan berikutnya dibuka atau tidak. Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, yang mana jika seseorang itu amalan sholatnya benar di hadapan Allah, maka Allah akan membuka kotak amalan yang lainnya. Jadi kalau sudah sholatnya yang salah, maka amalan yang lain tidak akan dibuka, dia akan terkena hisab atau imbalan yang berat dikarenakan sholatnya yang buruk. Sampai-sampai dikatakan sholat yang buruk itu naik ke hadapan Allah, dan belum sampai ke hadapan Allah, naik ke langit dan kemudian diterima oleh malaikat yang ada di langit, dan kemudian diterima itu seperti baju yang kusut, baju yang sudah jelek, seperti baju bekas yang gak layak pakai, yang sehingga oleh malaikat penjaga langit dikembalikan kepada hamba yang sedang sholat tadi. Dan itu telah terjadi di zaman Rasulullah dengan sahabat yang melakukan sholat. Hadisnya terkenal, dikatakan musi'us shalah atau musi' fis shalah.
Ada seseorang sholat dan kemudian Rasulullah melihatnya dia sedang sholat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi enggak sholat. Bingung dia. Padahal aku sholat dan Rasulullah melihat aku ketika sholat. Kemudian dia sholat. Dilihat lagi sama Rasulullah. Dikatakan lagi sama Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat, sesungguhnya kamu enggak sholat. Sholat lagi, ngulang yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah masih saja menegur, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, sesungguhnya kamu tadi enggak salat. Akhirnya sahabat itu bertanya atau menjelaskan kepada Rasulullah, alimni, ajarkan aku. Sudah mentok, sudah mengulang salat 2 kali, dia enggak mau mengulang ketiga kalinya dengan kesalahan yang sama. Kemudian Rasulullah di situ mengajarkan tentang at-tuma'ninah. Bagaimana tumakninah di dalam sholat. Ketika kamu berdiri, berdirilah dengan tumakninah. Ketika kamu rukuklah dengan tumakninah. Makna tumakninah adalah menyelesaikan bacaan sampai tuntas, yang sehingga anggota tubuh itu tertuju dengan sempurna. Jadi bukan sholatnya kayak orang icip-icip. Kalau rukuk itu kayak sekedar apa, kalau orang bahasanya kayak ayam matok. Kayak ayam kalau makan, kalian pernah lihat ayam makan kan dicucuk-cucuk gitu kan? Kayaknya ngelihatnya itu kok nggak tumakninah nih ayam makannya, ya gitu kan? Kenapa ayam makan itu kok cepat kayak gitu? Subhanallah, entah apa sebabnya, Allah yang tahu, Allah yang menciptakan. Akan tetapi itu sebagai pelajaran. Orang yang salatnya hanya sekedar ngicipin anggota apa yang gerakan yang diperintahkan, itu kayak ayam yang lagi makan tadi tuh. Jadi dia cuma nyucuk, ngicipi yang namanya rukuk. Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itu ngapain tuh, jadi ayam atau jadi orang sholat? Kemudian begitu juga dengan i'tidal dan juga yang lain-lainnya. Sempurnakan anggota tubuhnya untuk menunaikan apa yang sedang ditunaikan. Kalau anggota tubuhnya sekarang ini sedang ruku, tunaikan anggota tubuhnya dengan sempurna posisi ruku. Bacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Dan kemudian itu paling minimnya. Kemudian ada zikir yang selanjutnya, khalas ini kita sampaikan yang sepakat saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, baru kemudian i'tidal. Bukan baru ada seseorang yang sholatnya itu bacaannya dibaca sambil perjalanan gerak tubuh. Jadi masih berdiri, dia sudah bilang Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kan pendek, 1 detik. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, di mana dia mengucapkannya? Sambil gerakan tubuh berjalan. Yang sehingga kalau kita tanya, kamu enggak bilang 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Bilang. Bahkan aku ngambil riwayat yang paling sahih. Apa riwayat yang paling sahih? Subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi. Kenapa kok kalau milih riwayat yang sahih itu enggak punya riwayat lain yang sahih, kecuali masalah yang pendek-pendek diambil yang sahih? Semua riwayat sahih. Nanti bacaan Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli, apa itu yang duduk antara 2 sujud, dia Rabbighfirli warhamni wajburni, dia mau riwayat yang sahih lagi. Judulnya kayak gitu, riwayat sahih terus. Apa riwayat yang sahih? Rabbighfirli. Dah. Apakah sudah tahu kalau riwayat yang lengkap tadi enggak sahih? Enggak tahu, pokoknya sekalinya baca ada riwayat sahih pendek, itu aja yang dipegang. Kalau ada yang pendek, kenapa kok enggak diambil yang kenapa harus ambil yang panjang? La ilaha illallah. Bermain dalam sholat dengan memberikan judul riwayat, kemudian ketika diuji sama Allah, air matanya menetes. Ya Allah, angkatlah ujian ini. Kalau dikurangi rezeki sama Allah, air matanya menetes. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, rezeki yang berkah, lunasilah seluruh hutang-hutangku. Bermain dalam sholat dengan mengatasnamakan riwayat, dan kamu bisa meminta kepada Allah dengan permintaan apa yang kamu mau. Tidak punya rasa malu. Adab tazkiyah dalam sholat betul-betul dihijrahkan. Tazkiyah dalam sholat betul-betul gak hadir dalam hidupnya dia. Oleh karenanya orang tersebut dikatakan dia sedang olahraga, bukan sedang sholat. Olahraga rutinitasnya 5 waktu sehari, tapi sholatnya tidak menunjukkan, tidak membuahkan bahwa dia
berkepribadian sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, kepemahaman. Kepemahaman ini maknanya adalah dia faham makna ucapan yang keluar dari lisannya dia. Nah, maka kepemahaman ini bisa saja hati itu hadir pada lafaz ucapan. Hati kita hadir pada lafaz ucapan. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita mendengar dan ke hati kita hadir bersama lafaz Allahu Akbar. Tapi belum tentu hati kita hadir bersama dengan makna lafaz yang kita ucapkan. Nah, ini yang belum tentu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, apakah hati kita hadir sesuai dengan pemahaman kata Allahu Akbar? Apakah hati kita hadir sesuai dengan pemahaman Allah itu maha besar, sehingga kalau kita faham, tujuan sholat akan mulai muncul. Ini awal mulanya muncul tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Bagaimana orang itu hanya sholat, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau orang yang mengatakan kan cuma sholat, kalau orang yang nggak paham inti bacaan dalam sholat, bisa dia katakan cuman sholat saja kok bisa dia itu nggak mau berbuat keji. Cuma sholat saja kok bisa dia nggak mau diajak nipu orang. Cuma sholat saja kenapa dia nggak mau diajak berzina, minum khamar dan lain sebagainya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena pemahaman telah sampai kepada hatinya dia. Oleh karenanya pemahaman itu adalah untuk mewujudkan yang namanya tujuan Allah memerintahkan kita sholat. Yang ketiga, ta'zim. Ada rasa penghormatan. Ada rasa kalian kalau berdiri diundang sama seorang raja, diundang sama presiden, kira-kira apakah kalian akan berdiri di hadapannya dengan gemulai, dengan cengengesan, dengan pandangan mata yang kacau, dengan tingkah yang tidak penuh dengan hormat? Apakah kalian akan melakukan hal itu? Sangat tidak mungkin. Walaupun dengan rasa ndrodok karena dipanggil sama presiden. Kenapa kok takut sama presiden? Takut dikeluarkan, kamu nggak pantas jadi warga Indonesia, silahkan kamu keluar dari Indonesia. Nah, maka kalau hadir di hadapan pimpinan, kalian bisa panik, kalian bisa ndrodok. Kenapa ada rasa seperti itu? Dikarenakan punya sifat yang namanya ta'zim. Rasa takut itu muncul karena penghormatan. Jadi ada yang namanya takut karena memang takut, itu kalau dalam bahasa Arab khauf. Ada yang namanya takut yang muncul karena kita menghormati, dan itu namanya khasyah. Tidak akan orang bisa memiliki sifat khasyah kecuali karena dia punya ilmu. Sekarang kalau ada misal Bapak Presiden datang ke sini, seandainya satu di antara kalian ada yang nggak tahu kalau yang datang itu adalah Pak Presiden, kira-kira bisa punya rasa hormat? Nggak punya. Bisa jadi kalian dengan santainya gitu menyambut, kayak ada, oh ini ada tamu pak kok nggak sopan, tahu-tahu naik diusir. Walaupun memang di pesantren nggak boleh masuk laki-laki, akan tetapi sekalinya tahu yang masuk itu adalah presiden, rasa ngusir, rasa semua itu hilang karena muncullah rasa hormat yang ada di hadapannya dia. Nah, kok bisa kamu menghormati laki-laki itu? Ngapain kamu hormati teman yang tadi yang nggak tahu? Ngapain kamu hormati? Kamu nggak kenal sama dia? Nggak kenal. Yang penting usir dia karena di sini nggak boleh ada laki-laki. Dia itu presiden, sekalinya dikenalkan siapa sosoknya,
barulah di situ penghormatan muncul. Walillahil matsalil a'la. Dan permisalan tertinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Kita nggak akan punya rasa hormat sama Allah kalau kita nggak kenal. Kita nggak akan punya rasa khosyah, takut dengan rasa hormat kepada Allah kalau kita nggak kenal. Oleh karenanya di Al-Quran Allah menjelaskan pemilik sifat khosyah adalah al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa memunculkan rasa khosyah, yang interaksi sama Allah punya rasa khosyah, takut yang diakibatkan kehormatan atau penghormatan, hanyalah ulama. Siapa ulama? Mereka adalah warathatul anbiya, karena mereka sedang mewarisi dari warisan para nabi. Apakah para ulama itu mewarisi dinar dirham dari para nabi? Tidak. Ulama sedang mewarisi atau sedang mengaplikasikan, sedang menikmati warisan anbiya berupa ilmu. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang keempat, harus memiliki rasa haibah. Haibah itu serupa dengan khosyah. Kalau bahasa Arabnya apa? Jadi haibah itu wibawa ya, kewibawaan. Akan tetapi untuk masalah di dalam sholat, haibah ini persamaan dengan khosyah yang tadi kita jelaskan. Jadi rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Kalau kalian sekarang di ruangan ini dimasukkan macan, kira-kira ekspresi kalian apa? Kalau ada macan masuk, apakah ada yang takut kemudian cuman bilang diam di tempat karena puasa lemes, ada macan ustazah? Gak mungkin kan? Pasti semua langsung kabur. Takut sama macan, takut yang mengakibatkan apa? Kita menghindar, kita berlindung daripada benda tersebut, kita berlindung daripada makhluk tersebut. Kalau bilang makhluk jangan dibilang nanti kalau ada pocong, nggak ada. Itu sudah rumahnya beda sama kita, sudah nggak punya pintu untuk masuk ke dunia. Jadi kalian jangan ini ya, jangan pemahamannya mundur ke belakang ke zaman film-film zaman dulu. Film zaman dulu kan kayak gitu kan? Dibilang katanya ada arwah gentayangan, ya salam. Terus kemudian apalagi ada pocong-pocong. Kenapa kok bisa paham kayak gitu? Ini beda alam. Awal kita diciptakan di alam rahim, kemudian diciptakan di alam dunia. Alam rahim apakah bisa gentayangan ke alam dunia? Ya itu namanya lahir. Oke, yang alam lebih besarnya, alam dunia, apakah bisa gentayangan ke alam rahim? Ya nggak bisa juga dia mengecil kembali ke alam rahim. Oleh karenanya berbeda alam juga nggak ada pintu untuk melanjutkan alam tersebut atau kembali ke alam tersebut. Jadi kalau ada yang namanya nanti takut ustazah malam-malam, takut apa? Ada pocong. Gimana caranya pocong bisa kembali ke alam dunia? Sedangkan dia itu sekedar jasad dan rohnya dia sudah diterima oleh Allah kalau dia orang-orang soleh, dan wal'iyadzubillah kalau mereka adalah orang-orang mujrim atau orang-orang kafir, rohnya sudah kembali kepada si jin. Nah, oleh karenanya di sini yang kita sampaikan, takut yang sehingga lari daripadanya adalah makhluk atau benda dunia yang nyata. Seperti tadi Ustazah permisalkan, kalau kalian sedang duduk kemudian ada macan yang masuk, pastinya kalian takut. Bagaimana perbedaan dengan takutnya kita kepada Allah? Apakah takut kepada Allah sehingga mau lari? Takut sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat di situ interaksi hanya ada aku dan Allah. Aku takut. Sekarang mau bilang Allahu Akbar,
Yang benar ya salatnya, yang khusyuk. Kenapa? Karena kamu sedang berbicara sama Allah. Enggak, aku takut. Enggak akan ada manusia yang seperti itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah bersumber bukan dari khauf, akan tetapi dari khasyah. Khasyah itu adalah takut yang dimunculkan karena rasa keagungan. Takut yang dimunculkan karena rasa penghormatan kepada zat tersebut. Dan khasyah akan memunculkan yang namanya ar-roja, harapan. Dan ini adalah poin kelima yang harus ada pada saat kita sholat. Jadi untuk masalah khasyah atau haibah tadi, rasa takut yang dikarenakan kita memiliki kehormatan atau penghormatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melahirkan rasa itu? Cara melahirkan rasa tersebut dijelaskan oleh ulama tazkiyah bahwa kita memiliki pengetahuan dan pemahaman dan keyakinan bahwa kekuasaan, pengaruh, kehendak yang berjalan di muka bumi hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu kan macam-macam seleranya, ya kan? Setiap manusia itu nggak akan pernah berhenti yang namanya punya keinginan, nggak akan pernah. Sampai disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya dalam satu kisah seseorang itu ngerayu untuk supaya bisa masuk ke surga. Dia ngerayu halamannya saja, atau dekatkan saja aku ke surga. Kemudian setelah didekatkan di surga, yang penting udah nggak masuk neraka, udah. Kemudian dekat sama surga. Begitu didekatkan di surga, kecium bau wanginya surga, suara indahnya surga, dia ngerayu lagi. Masukkan aku hanya ke halaman saja. Akhirnya masuk ke halamannya saja. Dia ngerayu lagi. Mungkin hanya di pintu depan halaman saja. Kalau mungkin kita nggak bisa membayangkan ya surga itu kayak apa, karena sudah dijelaskan sama Rasulullah, mala ainun ra'at, mata kita belum pernah memandangnya, wala udhunun sami'at, telinga kita belum pernah juga mendengar suara tersebut, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit sama sekali pada benak manusia. Jadi kalau kita bayangin surga adalah air terjun, pegunungan, udah dilihat kan air terjun pegunungan? Maka bukan itu, mala ainun ra'at. Ya udah, kita dengerin suara. Ada suara gemericik air, kayaknya indah. Oh, ini kayak air di surga, mungkin kayak gini. Wala udhunun sami'at. Telinga belum pernah dengar suara indah itu. Ya udah, masing-masing dikasih kertas kosong, silahkan gambar surga. Gambar apa yang ada di benaknya. Dan pasti setiap menggambar surga, apa yang digambar? Sungai. Di situ ada pepohonan, alam, yakni bukir. Kalau kita yang hidup di bukir, ya udah berarti ini aja yang digambar, nggak repot-repot gitu kan. Ada sungai, ada sawah, kemudian di situ nanti ada pelangi, ada burung-burung. Kalau mau dikasih suara, ada suara kicau burung dan lain sebagainya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit sedikit pun pada hati atau pemikiran manusia. Jadi orang tersebut ngerayu dan ngerayu sampailah dia masuk ke surga yang paling kecil, dan itu 10 kali lipat kenikmatan dunia beserta isinya. Jangan bilang amin. Jangan bilang amin, karena kita berdoanya bukan yang itu. Kita berdoanya apa? Allahumma inna nas'aluka al-firdausil a'la bimurafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berharap masuk ke Firdausil A'la bersampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang sudah punya amal banyak? Enggak, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah, itulah seorang hamba walaupun dia sudah meminta satu wadi,
satu lembah daripada emas, setelah dia terima emas tersebut, dia akan meminta lembah berikutnya. Dan ketika dia sudah menerima lembah berikutnya, dia terus akan meminta dan meminta sampai pada akhirnya, padahal dia mulutnya akan terpenuhi hanya dengan tanah. Dalam arti apapun yang kita minta di dunia ini, ujung akhirnya kita masuk ke dalam kubur. Dan hal tersebut ketika sedang kita menjalankan hawa nafsu kita, itu kita nggak ngerasa. Oleh karenanya di dunia itu kita macam-macam. Ini punya selera sendiri, ini punya selera sendiri. Dari sekian seleranya, kalau selera itu terwujudkan, kalau itu adalah selera untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu nikmat. Tapi kalau selera yang kita minta kepada Allah adalah menjadikan kita jauh dari Allah, hati-hati, itu adalah istidraj. Apa istidraj? Sesuatu uluran dari Allah untuk dia semakin bermaksiat, semakin memperbanyak dosanya. Hati-hati. Jadi sekarang gini gampangnya, ada orang-orang yang tidak memakai pakaian syar'i. Katanya di Al-Quran untuk mencari kebahagiaan, semua ingin bahagia pastinya. Di Al-Quran cara bahagia bagaimana? Melakukan amalan soleh. Karena di ayatnya Allah Ta'ala berfirman apa? Apa itu? Di surat An-Naml insyaAllah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'min, dengan keimanan amal solehnya dia, bukan asal ikut-ikutan. Dan iman itu maksudnya adalah ilmu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Balasan di dunia sebelum di akhirat nanti akan diberikan kehidupan untuknya, kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, bahagia. Itu kehidupan di dunia. Oh, berarti cara hidup bahagia adalah melakukan amal soleh dengan keimanan. Nanti di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan diberikan balasan dengan apa yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan, yaitu surganya Allah Ta'ala. Kalau kita melihat ayat tersebut, kemudian kita mengatakan, satu sisi saya punya kenalan, saya punya teman, jangan lagi amal soleh, nutup aurat juga enggak, sholat 5 waktu kalau dia ingat, kalau dia lagi longgar, kalau dia lagi fokus. Puasa Ramadan, jangan ditanya kapan dia mau puasa. Intinya hidupnya maksiat. Akan tetapi kita lihat kehidupannya dia bahagia bersama rumah tangganya. Kita lihat hidupnya dia bahagia bersama suaminya. Maka jawabannya itu bukan nikmat dari Allah. Akan tetapi itu adalah istidraj. Itu uluran. Hati-hati, oleh karenanya selalu kita diminta untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk di atas agamamu, tetapkan hatiku, seleraku, hawa nafsuku, kemauanku untuk selalu bisa istiqomah menjalankan agamamu. Itu yang harus kita minta. Dikarenakan itu yang seperti itu namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab, nikmah. Jadi kalau nikmat pakai ain itu adalah nikmat yang betul-betul nikmat. Nikmat itu kenikmatan yang sehingga bisa terabadikan terus. Jadi hidup nikmat bagaimana? Sekarang kita nih bahagia. Kita bahagia, kita nggak ada apa-apa, masya Allah, nggak ada ujian, seolah-olah seperti itu ya. Kita nggak ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Ya, tanyakan sama diri kita, apakah kita sedang bermaksiat? Enggak. Alhamdulillah,
kehidupan kita adalah kehidupan murajaah Al-Quran, kehidupan kita adalah kehidupan menghafal Al-Quran, hari-hari kita habis dengan mempelajari ilmu syariat. Tapi Masya Allah kehidupanku nikmat. Naam, itu adalah nikmat yang hari-harinya itu terus membawa kepada ridhonya Allah, yang sehingga abadi sampai ke surga Allah. Ada satu sisi nikmah, yang tadi ain diganti dengan qaf. Nikmah itu adalah berbaliknya nikmat atau lawan daripada nikmat. Maka di antara doa biasanya terbaca juga di waktu kunut, Allahumma inna na'udzubika an tahawwula Allahumma inna nas'aluka ni'matak wa na'udzubika min tahawwula niqmatak. Intinya seperti itu. Gimana itu ya lafadznya? Intinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk nikmat, dan jangan aku berlindung untuk dibalik kepada nikmah. Subhanallah, kok lagi lupa. Intinya seperti itu. Jadi yang namanya rasa haibah atau rasa khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala, di situ caranya adalah dengan cara mengetahui kekuasaan gak akan terjadi kecuali memang itu kekuasaan Allah. Kenapa selera yang kita mau tidak terwujudkan? Tidak terjadi kecuali memang ini yang Allah mau. Apa yang kita harapkan berbalik tidak serupa, tidak terjadi karena memang ini yang Allah mau. Kalau rasa itu selalu kita hadirkan, dijelaskan oleh ulama tazkiyah, inilah yang akan membantu memunculkan perasaan hati kita yang namanya khasyah. Ada rasa takut yang penuh dengan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa kebahagiaan adalah kiriman dari Allah. Kesedihan juga dari Allah. Sebabnya dari apapun itu kita disuruh mempelajarinya, akan tetapi dia nggak hadir kecuali atas perintah Allah. Begitu juga surga dan neraka, begitu juga apapun yang akan kita hadapi dalam dunia ini, semuanya datang dari Allah. Karena kita faham semua datang dari Allah, mulailah kita naik level yang kelima, yaitu ar-raja. Kita punya rasa berharap kepada Allah. Ya sudah ya Allah, kalau memang Engkau satu-satunya yang mengendalikan segala kekuasaan, kalau memang Engkau satu-satunya yang mengendalikan kebahagiaan, kalau memang Engkau satu-satunya yang mengendalikan kesengsaraan, yang satu-satunya yang memiliki kekuasaan di dunia, kekuasaan di langit, yang memiliki kekuasaan memasukkan manusia ke surga dan ke neraka, maka aku berharap, aku meminta kepadamu, hadirkan hidupku dengan kebahagiaan. Jadikan aku manusia yang bahagia di dunia, sebelum nanti aku bahagia di alam barzakh, dan puncakkan kebahagiaanku ketika bertemu denganmu di hari kiamat dan masuk surga bersama Rasulullah. Minta sama Allah, harapan tinggi. Kenapa? Kita punya Allah. Kita sadar sedang berinteraksi dengan yang berkuasa atas segala apapun yang kita mau ataupun yang belum terbesit sama diri kita. Maka kalau meminta kepada Allah, mintalah dengan sesuatu yang sangat tinggi, yang sehingga di situ bagaimana caranya supaya muncul rasa harapan kepada Allah. Ingatlah Asmaul Husna, Allah Maha Lembut Al-Latif. Ingatlah Asmaul Husna, Allah Maha Baik, Maha Pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ingatlah Asmaul Husna, bahwa Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Kalau tadi memunculkan sifat takut, ingatlah Asmaul Husna, bahwa Allah itu Al-Jabbar, Allah yang Maha Kuasa, Allah Al-Qahhar, Allah yang nanti akan menguasai segalanya. Itu semua adalah sifat-sifat Asmaul Husna yang akan Allah sampaikan kepada pimpinan-pimpinan yang sombong, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Allah akan berfirman kepada mereka, limanil mulkul yaum, kepada siapa, untuk siapa pimpinan pada hari ini? Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar, untuk Allah yang maha berkuasa. Allah tidak mengatakan lillahil wahidir rahman, Allah tidak mengatakan lillahil wahidil latif, tapi Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar, dikarenakan di situ siap ada pengadilan Allah yang sangat ketat, yang sangat mendetil sekali. Oleh karenanya, bagaimana memunculkan sifat harapan kepada Allah? Ingat, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu Al-Mannan, maha mengulur kenikmatan kepada kita. Allah itu Al-Latif, ingat Asmaul Husna yang baik-baik, yang sehingga kita punya harapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu selalu kita baca di dalam sholat kita. Berapa kali? Berapa kali? Kita sholat sehari berapa kali fardunya? Sholat 5 kali. Membaca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari dalam fardu? 17? Hah? Berapa kali? Ayo dihitung. 4 kali 3 berapa? 12. Ditambah 3, 15. Ditambah 2 waktu subuh, 17 kali kita mengatakan dalam lisan kita, kita melafadzkan Ar-Rahmanir Rahim. Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Oleh karenanya, kita nanti insya Allah di pertemuan besok akan masuk kepada makna rukun di dalam sholat. Insya Allah akan kita jabarkan tentang Al-Fatihah untuk membantu kekhusyuan kita. Kemudian setelah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat baik, sifat lembut, sifat pemberi, sifat kasih sayang, segala sifat kemurahan, bahkan disampaikan oleh dalam sebuah hadis, Allah itu lebih sayang ke diri kita daripada kita sendiri sayang sama kita. Jadi kita sayangkan sama diri kita. Apakah kita mau nggak apa-apa wes sekarang aja kita masuk dalam musibah, sedikit saja ngicipi pusing, misal kayak gitu. Pusing enak nggak? Nggak enak kan, sakit pusing itu. Nggak apa-apa, supaya dosaku diampuni aku mau pusing walaupun sejenak saja. Karena dikabarkan oleh Rasulullah, tidaklah seorang hamba merasakan tertusuk duri atau tersobek sedikit tertusuk duri di tangannya, atau di riwayat lain jangan lagi tertusuk duri, hanya rasa gelisah, alham wal gham, ada rasa nggak nyaman, cemas, gelisah dan macam-macam, itu tidak lain, itu adalah menghapus dosa. Allah sedang berkehendak untuk menghapus dosanya. Nah, apakah ada seorang hamba karena cinta sama dirinya dia, demi supaya dosanya dihapus sama Allah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, berikan aku pusing walaupun sejenak ya Allah. Tadi aku sudah terlanjur keperucut, rasan-rasan, ngilok-ngilok no temen, kasih aku sakit walaupun sejenak untuk menghapuskan dosa. Apa ada manusia minta kayak gitu? Nggak ada. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kalau dalam 1 minggu nggak ada yang dirasakan, dia nangis ke Allah. Ya Allah, apakah sudah tidak lagi memandangku? Dalam arti bukan memandang, ya Allah maha melihat, dalam arti pandangan dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. 1 minggu aku hidupku enak terus ya Allah, nggak ada rasa sakit yang aku rasakan. Itu gimana? Level imannya sudah luar biasa, ihsan sudah mereka dapatkan. Ada salah satu sahabat yang menceraikan istrinya. Dalam riwayatnya dikarenakan istrinya sepanjang rumah tangga bertahun-tahun tidak pernah sakit sama sekali. Maka sahabat tersebut, aku cinta sama kamu, tapi aku takut. Allah karena gak pernah hadir dalam hidupmu, bagaimana aku bisa cinta sama kamu?
maka diceraikan. Dikarenakan dalam sebuah hadis Allah Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku sedang sakit dan kenapa tidak ada yang menjengukku. Bingung, bagaimana aku tidak ada yang menjengukku. Kemudian bagaimana cara menjengukmu ya Rasulullah? Wahai Allah, aku berada pada diri setiap orang yang sedang sakit. Jadi kalau kita datangi orang sakit, hakikatnya kita sedang datang kepada Allah. Nah, si sahabat tadi ini pastinya sangat paham tentang fadilah-fadilah sakit, yang sehingga dia nggak mampu mencintai istrinya. Selama ini kamu hidup, kamu itu nggak pernah sakit. Allah nggak dekat sama kamu, dan bagaimana aku bisa dekat denganmu? Sangat berbeda dengan kenyataan sekarang. Kalau sekarang ada perempuan yang sakit-sakitan, bagaimana suaminya? Ini kayaknya perempuan harus dihijrahkan. Sepertinya kamu hidupnya bukan harus di rumah tangga, tapi harus di rumah sakit. Dihijrahkan sama suaminya. Nah, fadilah sakit nggak sampai kepadanya, yang sehingga nggak faham makna ihsan dalam bermuamalah dengan orang sakit. Oleh karenanya, sampaikan harapan-harapan tertinggi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kembali lagi Allah menyayangi kita lebih daripada diri kita sayang sama diri ini sendiri. Yang terakhir yang harus kita munculkan dalam bermuamalah ketika sholat atau supaya menunaikan adab sholat kita, rasa malu. Rasa malu ini adalah puncaknya, karena rasa malu itu bersumber dari perasaan kurang dan perasaan selalu berbuat dosa. Ketika masuk ke dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung rasa malu muncul. Kenapa? Malu sama Allah. Ya Allah, sekarang aku berani ngedep sama Allah, padahal barusan sekian kekurangan maksiat yang aku ungkapkan. Barusan berapa dosa yang akhirnya terlaksanakan. Kenapa bisa dilaksanakan dosa? Karena lemahnya fokus, karena lemahnya yang namanya interaksi dengan ihsan. Anta abudullaha ka'annaka tarah, beribadalah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu enggak ngerasa bahwa kamu melihat Allah, maka yakinilah Allah selalu melihatmu. Masalah poin ihsan terbesit sesekali hilang dalam hati. Tidak seperti yang seorang murid dikisahkan disuruh sama gurunya 10 orang murid, masing-masing dalam riwayatnya dikasih anak burung. Jadi kayak burung kecil gitu. Mungkin di Indonesia dibilangnya apa ya? Burung dara kali ya. Kemudian dikasih tantangan sama gurunya. Silahkan kamu menyembelih burung ini di tempat yang enggak diketahui siapapun. Dah nyebar 10 orang. Terserah mau dimanapun itu. 10 orang itu pergi, nyebar masing-masing, dan di waktu yang tertentu yang sudah ditentukan oleh gurunya untuk mereka kembali untuk menunjukkan burung yang sudah disembelih tadi. Datang yang 9 sudah dalam keadaan disembelih. Yakin gak ada yang ngelihat? Masing-masing mengatakan yakin, gak ada yang ngelihat. Satu saja yang membawa burung dalam keadaan hidup. Kenapa kamu gak menyembelihnya? Aku gak dapat tempat sembunyian. Kenapa kamu gak dapat tempat sembunyi? Aku sudah berusaha, wahai guru, sembunyi kemanapun, ternyata aku ngerasa masih ada yang ngelihat. Siapa yang melihat kamu? Allah. Ihsan. 10 murid, satu saja yang punya sifat ihsan. Bayangkan, ihsan ini susah. Ihsan ini memang makomnya para ulama, selalu menghadirkan dimanapun kita berada, sadar Allah ngelihat kita. Waktu kita sedang berbicara, waktu kita sedang guyonan, waktu kita sedang marah, waktu kita sedang santai, waktu kita sedang belajar, waktu kita ibadah, apapun, dimanapun, keadaan kita bagaimanapun, Allah selalu hadir untuk melihat kita. Oleh karenanya,
sifat selalu sadar dilihat Allah, dan kemudian kita sadar bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, tapi satu sisi kita juga masih saja bermaksiat. Kesadaran itu yang menjadikan kita muncul yang namanya rasa malu ketika hadir di hadapan Allah di dalam sholat. Kalau sifat malu itu sudah bisa muncul, maka kekhusyuan semakin dekat, semakin hadir di dalam sholat kita. Insya Allah 6 poin ini bisa membantu sholat kita untuk menjadi kualitas sholat yang lebih baik, sholat yang lebih khusyuk, khususnya di bulan yang diantaranya diperbanyak sholat di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita besok masuk ke dalam makna atau rukun sholat yang utama, yaitu Al-Fatihah. Bagaimana minimal setidaknya untuk kita bisa menunaikan rukun kita dengan kekhusyuan yang sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.